Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelum itu, kami ingin memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Imelda Ganeta Brukaro. Saya Alfreni Darwita Bruginting. Saya Kristi Cerna Bruginting. Saya Fladita Josephine Bustanggam. Nah teman-teman, saksikanlah dan amatilah dengan seksama kerja kelompok kami. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tugas 1 yang pertama, yaitu carilah satu contoh di sekitar kalian tentang masalah lingkungan, kemudian ceritakanlah, uraikanlah, dan jelaskanlah masalah tersebut ataupun kasus tersebut. Masalah ataupun kasus yang kami ambil adalah terjadinya tanah longsor di lalu lintas Brastagi menuju Medan dan menewaskan 1 orang. Longsor kembali terjadi di lalu lintas Brastagi menuju Medan dan menewaskan 1 orang pada hari Selasa 13 Januari 2021 pukul 21.45 WIB. Akibat dari longsor ini tertimpanya 1 truk dan meninggalnya 1 penumpangnya serta pengemudi ataupun supir pengemudi truk ini luka ringan-ringan. Personel kepolisian sudah mengaturkan lalu lintas di sekitar lokasi kejadian dan juga personil kepolisian mengatakan setelah disingkirkannya material longsor, lalu lintas kembali lancar ataupun normal. Sebelum peristiwa ini, longsor juga terjadi di lokasi yang sama pada hari Selasa pukul 4 WIB di jalan yang sama yang mengakibatkan kemacetan parah. Nah, penyebab umum dari longsor adalah karena perubahan ekosistem alam seperti penebangan secara liar ataupun karena dampak hujan yang membuat kondisi ataupun keadaan tanah menjadi lembek yang meningkatkan resiko terjadinya longsor lebih tinggi. Selanjutnya tugas pertama bagian 2 dan 3. Longsor di jalan lintas Brastagi Medan, 1 orang tewas tertimbun. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah sebuah peristiwa tanah longsor. Di mana peristiwa tersebut terjadi? Peristiwa tersebut terjadi di jalan lintas Brastagi Medan, tepatnya di Desa Daulu, Kecamatan Brastagi. Mengapa peristiwa tersebut terjadi? Peristiwa tersebut terjadi karena hujan lebat dengan debit air yang besar sehingga menjadi faktor pendorong terjadinya longsor tersebut. Kapan peristiwa tersebut terjadi? Peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 13 Januari 2021, tepatnya pada pukul 21.45. Siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut? Yang terlibat dalam peristiwa tersebut adalah 1 orang korban beserta supir truk, petugas dan personil kepolisian. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh personil kepolisian dan petugas? Upaya yang dilakukan adalah mengamankan korban, membersihkan jalan yang terkena material longsor, dan mengamankan arus lalu lintas. Kami juga diminta untuk memberikan peta tentang kawasan terjadinya peristiwa tersebut. Nah, ini adalah peta tentang kawasan terjadinya tanah longsor yang terjadi di Jalan Jamin Ginting, Daulu, Kecamatan Brastagi, Sumatera Utara, Indonesia. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tugas 2. Soal nomor 1, yaitu mencermati dan temukan prinsip-prinsip persebaran yang ada di dalam kasus tersebut. Prinsip-prinsip yang kami temukan yaitu prinsip interrelasi, karena prinsip ini menjelaskan keterkaitan antar fenomena baik fisik maupun aspek sosialnya. Prinsip ini dapat mengungkapkan fenomena atau fakta geografis di suatu wilayah tertentu dengan menganalisis hubungan antara fenomena fisik maupun fenomena non-fisik. Misalnya pada teks tersebut yang kami temukan, yaitu karena adanya aktivitas penduduk, luas hutan mangrove yang menurun. 2. Buatlah grafik penurunan dari tahun 2010 hingga tahun 2014. Di samping ini adalah grafik penurunan dari tahun 2010 hingga tahun 2014 yang kami buat, di mana pada tahun 2010, luas hutan mangrove masih mencapai 71 hektar. Dan pada 2014 mengalami penurunan yang sangat drastis menjadi 30 hektar. Nomor 3.
Bola tabel alih fungsi lahan hutan mangrove. Nah, di samping ini adalah tabel alih fungsi lahan yang kami buat, di mana penggunaan lahan hutan mangrove pada tahun 2010 adalah 71 hektar dan pada tahun 2014 mengalami penurunan menjadi 30 hektar. Jumlah persenannya adalah 2,41%. Perubahan luas yang dialami adalah 41 hektar. 2. Pemukiman. Luas pemukiman pada tahun 2010 adalah 21,2 hektar. Pada tahun 2014 meningkat menjadi 23,2 hektar. Jumlah persenannya adalah 1,65%. Perubahan luas yang dialami adalah 2 hektar. 3. Tambak. Luas tambak pada tahun 2010 adalah 249,3 hektar. Pada tahun 2014 meningkat menjadi 285,3 hektar. Jumlah persenannya adalah 20,3%. Perubahan luas yang dialami adalah 36 hektar. 4. Hutan. Luas hutan pada tahun 2010 adalah 419 hektar. Pada tahun 2014 juga 419 hektar. Jumlah persenannya adalah 29,81%. Perubahan luas yang dialami adalah tidak ada. Nomor 5. Semak belukar. Pada tahun 2010 semak belukar luasnya 7 hektar. Pada tahun 2014 juga 7 hektar. Jumlah persenannya adalah 0,49%. Perubahan luas yang dialami adalah tidak ada. 6. Kebun. Pada tahun 2010, luas kebun 528 hektar. Pada tahun 2014 mengalami peningkatan menjadi 531 hektar. Jumlah persenannya adalah 37,78%. Perubahan luas yang dialami adalah 3 hektar. 7. Sawah irigasi. Luas sawah irigasi pada tahun 2010 adalah 110 hektar. Pada tahun 2014 juga 110 hektar. Jumlah persenannya adalah 7,83%. Perubahan luas yang dialami tidak ada. Nah, di sini saya akan mempresentasikan dan menjawab tugas 2 soal nomor 4, yaitu cermati dan temukan penyebab penurunan luas hutan mangrove. Penurunan luas hutan mangrove disebabkan oleh alih fungsi lahan menjadi pemukiman warga seluas 2 hektar dan menjadi budidaya perikanan dan pertanian seluas 39 hektar. Alih fungsi hutan mangrove menjadi pemukiman disebabkan oleh peningkatan jumlah penduduk sehingga kebutuhan akan tempat tinggal meningkat. Sedangkan alih fungsi hutan mangrove menjadi tambak, kebun kelapa sawit dan kelapa juga terkait dengan pemenuhan kebutuhan hidup warga di desa Lalombi, Kecamatan Banawa Selatan. Tugas 2 bagian 5. Dampak alih fungsi hutan mangrove bagi lingkungan hidup serta manusia dalam jangka panjang. Pertama, menyebabkan rusaknya ekosistem habitat di laut dan di area hutan mangrove. Kedua, mudahnya terjadi kerusakan oleh gelombang air laut ke pesisir laut karena tidak ada kawasan lindung atau hutan mangrove. Ketiga, kemungkinan turunnya daratan yang di sekitar laut karena tidak ada lagi hutan mangrove. Keempat, sumber daya alam yang menjadi sumber pendapatan menurun. 5. Pendapatan nelayan menurun drastis. Dan yang terakhir adalah kondisi lahan menjadi rusak. Selanjutnya saya akan mempresentasikan soal nomor 6. Soalnya yaitu memberikan pendapat sebagai solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, solusi-solusi yang kami temukan yaitu pertama, memperkecil peluang terjadinya alih fungsi lahan dengan mengurangi intensitas faktor yang dapat mendorong terjadinya alih fungsi lahan. Kedua, mengendalikan kegiatan alih fungsi lahan dalam rangka menekan potensi dampak negatif yang ditimbulkan. Ketiga, yaitu menanggulangi atau menganalisasi dampak negatif alih fungsi lahan. Dan keempat, yaitu menganalisis masalah alih fungsi lahan secara prinsip geografis, bahwa alih fungsi lahan masih bisa tetap dilakukan asal tidak menghilangkan keberadaan hutan mangrove. Oke teman-teman, sekian dari hasil kerja kelompok kami. Jika ada kesalahan kata atau penjelasan kami mohon maaf. Sekian video kami. Terima kasih.